Pernah nyadar nggak sih kalau pepatah bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Pernah denger nggak? Di video kali ini, kita bakal bahas tentang Matthew Effect. Kenapa orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Dan gimana caranya kita bisa punya mindset, walaupun kita miskin, kita bisa pindah mindsetnya jadi mindset kaya. Dan apa sih yang bikin bedanya, scientifically? Hai, aku William, lagi kerja di startup dan lagi bikin startup sendiri. Selama 10 tahun terakhir, aku benar-benar ngalamin namanya Matthew Effect. Matthew Effect itu yang tadi, orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Basically, reinforce sesuatu yang sudah kita punya. Menurut Bank Indonesia, cuman 3,5% orang di Indonesia yang punya properti lebih dari satu, di mana 64% sisanya itu masih dalam KPR. Kenapa kayak gitu? Kenapa Indonesia itu memprioritaskan orang-orang yang punya cash atau kayak punya aset lebih banyak dibanding orang-orang yang enggak? Dan gimana cara kita break the cycle-nya? Sebelum kita masuk ke dagingnya, teman-teman hit tombol subscribe dan langsung masuk. 2 minggu lalu, saya lagi ngobrol sama teman, ada 2 orang, satu dari keluarga yang lumayan berada, satu lagi yang biasa aja. Dua-duanya pengen bikin bisnis. Teman yang dari keluarga yang berada bilang kalau dia mau masukin uangnya ke 3 bisnis yang berbeda, total investasi yang dia mau keluarin 500 juta. Dia bilang dia mau diversifikasi portofolionya. Temanku yang lain itu empon-potan gitu, mau keluarin 50 juta, minjem bahkan, nggak punya duitnya, untuk bikin bisnis yang bisa bikin dia survive. Terdengar familiar nggak? Aku pernah di posisi sama bahkan sama orang yang kepikiran mau bisnis tapi nggak punya modal. Ini namanya Matthew Effect, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kita bayangin sama orang tadi, temanku yang berada itu. Buat dia 5 juta itu mungkin nggak seberapa. Itu mungkin kayak cuman sepersekian asetnya. Tapi buat orang yang baru pengen bikin bisnis, baru lulus, bahkan 50 juta tuh kayak gede banget. Nggak punya duitnya, belum nabung. Jadi dia harus pinjam dulu sama orang. Dan ini terjadi banyak sekali aspek di hidup. Contoh misalnya kita beli rumah. Kalau orang yang berada beli rumah, dia mikirnya kayak value-nya bisa disewa berapa, terus kayak benefit pajaknya dan sebagainya gitu. Kalau kita yang beli rumah, kita bakal mikir kayak, oh cicilannya berapa ya? Kita bisa beli furniture nggak ya? Ini kalau gue nyicil, gue masih bisa makan nggak ya? Gitu. Asetnya sama loh, tapi mindsetnya beda. Di Indonesia bakal lebih susah lagi, karena kita hidup di negara yang kredit skornya rendah. Kredit skornya rendah itu bikin kita sulit punya akses ke bank. Misalnya kita history kreditnya nggak bagus, alias kita dilihat bank kalau kita nggak bisa bayar, kita terus bakal susah dapat KPR. Kalaupun bisa, dapatnya bunganya gede, jadinya mahal juga gitu. Terus kita tuh hidup di, bisa dibilang kayak low trust society lah ya gitu. Misalnya kayak sekarang, kita ada di zaman inflasi lagi rendah. Bank atau investor bakal milih untuk ngasih uangnya kemana. Dan mereka bakal milih ke orang yang dianggap mampu bisa bayar. Again, tadi dibilang Matthew Effect. Orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Gak bakal bisa mampu beli, mampu nyicil pun gak bisa gitu. Karena ini tuh kayak mana telur mana ayam. Kita perlu punya jaminan buat minjem. Tapi asetnya aja gak punya, orang kita mau nyicil dengan harapan kita bisa punya aset gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bisa dapat jaminannya. Terus orang-orang bakal bilang kayak, ya udahlah gitu, kerja aja gitu, simpen aja duitnya. Nggak bakal kebeli men, kayak rumah zaman sekarang tuh 2M, 1,5M lah, yang realistis mungkin 700 juta ada tuh di pinggiran Jakarta. Tapi gaji kita juga berapa gitu, mau KPR berapa puluh tahun buat nyangkut di sana uangnya. Dan pas kita udah nabung, harga rumahnya naik. Jadi kayak kita tuh chasing moving target dibilangnya. Jadi targetnya tuh gerak gitu. Kita mau beli nih, kayak rumah kita ngincer bagus nih, harganya 1M. Pas kita udah kekumpul misalnya buat DP, harganya udah naik. Nah gimana gitu? Orang-orang bakal bilang kayak, yaudah gitu, nyoba bisnis aja, ngambil risiko aja gitu. Beda kondisinya gitu. Kayak aku ngerasain kalau kita orang yang berada gitu, kita keluarin 0,5M, mungkin cuman sekian persen portofolionya gitu. Tapi kalau kita gak usah 0,5M deh, 50 juta aja, itu mungkin semua uang yang sudah kita punya gitu. Gak sama gitu, risiko yang kita ambil tuh gak sama. Dan yang suka di-miss sama orang-orang, ada perbedaan cara berpikir uang melalui waktu yang berbeda berdasarkan income. Contoh misalnya, let's say dia ojek online, income-nya harian, itu dia bakal lebih susah untuk mengambil keputusan jangka panjang dibanding orang yang gajinya bulanan. Karena gaji bulanan itu punya spare buat mikir, oh sebulan gue bakal dapat income segini. Nah orang yang punya gaji bulanan itu nggak bisa ngambil keputusan yang sebanyak itu di compare sama orang yang ngambil keputusannya atau gajinya tahunan. Siapa yang gajinya tahunan? Orang-orang yang berada, karena mereka mikirnya setahun. Ini contoh ya, sederhana, pengalamanku pribadi. Tinggal di apartemen, ini sekarang aku di apartemen sewa. Itu sebenarnya harganya nggak semahal itu. Kalau kita compare sama kos-kos mewah. Kos-kos mewah tuh harganya juga sama, 5, 6, 7 jutaan. Apartemen juga sebenarnya segituan. Yang ngebedain adalah kos-kosan kita perlu bayar per bulan. Apartemen perlu 6 bulan atau setahun. Artinya, kita perlu punya uang dulu. Artinya, lagi, ada aset-aset tertentu yang kita baru bisa punya aksesnya kalau kita punya bulk duitnya.
Kalau enggak, kita bakal dapat akses tertentu aja yang kita nggak bisa raih gitu. Contoh misalnya kalau aku punya uangnya cuma cukup buat bulanan, ya aku nggak bisa tinggal di apartemen, karena apartemen hampir semuanya bayarnya langsung gede di depan. Kalaupun misalnya bisa gitu, ya harga yang aku dapetin bakal lebih mahal. Persis kayak kita cicil rumah kan konsepnya. Kalau kita punya uang, kita langsung bayar cash, harganya lebih murah. Tapi kalau kita cicil atau kredit, harganya lebih mahal. Cicilannya makin panjang, harganya makin mahal. Sama, semuanya kayak gitu. Jadi ada keuntungan yang kita bisa dapetin kalau kita mikir income dan expense kita dalam setahun dibanding sebulan. Tapi gimana caranya orang kita masuk kerja? Saya masuk kerja juga, gaji bulanan. Kita lebih beruntung mungkin dibanding teman-teman kita yang gajinya harian, tapi sama juga gitu. Nggak ada yang enak, dua-duanya punya kelebihan dan keuntungan masing-masing. Jadi matching efeknya beneran ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita coba breakdown kenapa yang kaya itu punya cara untuk selalu bisa lebih kaya. Tadi kita bisa lihat kayak ada yang bisa dibilang dengan persepsi risiko. Kalau orang yang udah kaya, mereka invest duit lumayan banyak, kita nggak tahu nih seberapa tebel dompet mereka. Jadi bisa aja yang kita bilang banyak, buat mereka tuh dikit sebenarnya, atau dikit banget bahkan. Kita nggak bisa lihat uang dari cuma uang doang, tapi kita perlu ngeliat kayak kira-kira ini impactnya gede nggak sama mereka ya. Ini contoh misalnya kita bikin bisnis yang compete sama orang kaya, jadi kita bikin F&B. Ya mau kencang-kencangan modal ya nggak bakal cukup, karena kita perlu hidup sehari-hari buat makan, buat segala macam. Tapi dia mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa lah, gue bakal duit 5 tahun baru balik gitu. Ya nggak bisa dong kita compete. Gimana caranya? Persepsi risiko kita tuh beda banget sama orang yang udah punya aset yang lebih banyak dibanding orang yang asetnya gak ada sama sekali. Terus kalau misalnya kita udah punya aset itu bisa multiply. Contoh misalnya kita bilang properti. Orang yang kaya dia beli properti biasanya 2M, disewain setahun 120 juta. Jadi sekitar 6% returnnya. Buat orang yang menengah, kita beli properti sama harganya 2M, cicilannya 30 tahun, kita bayarnya sekitar 15 juta sebulan atau 180 juta setahun. Rumahnya sama, tapi gameplaynya beda. Yang satu bisa dapat return 6% setahun, yang satu harus bayar 15 juta sebulan. Again, kita ngeliatnya beda ya, yang satu setahun, yang satu sebulan. Dan buat middle class, orang-orang kayak middle class gitu, spending kita tuh 30-40% tuh ke-lock di cicilan rumah. Jadi kalau kita punya gaji kita bakal banyak di sana. Terus yang ketiga, cara orang kaya makin kaya adalah kita bisa bilang namanya trust premium. Karena di Indonesia kita low trust society ya. Orang-orang yang punya kapital itu punya keuntungan lebih. Contoh misalnya, pinjam uang lebih gampang di bank. Walaupun bisnis plannya jelek. Karena ya mereka punya duit itu adalah bentuk dari mereka bisa bayar. Walaupun bisnisnya nggak tahu apa. Kalau misalnya kayak punya akses ke beberapa tipe aset tertentu. Kayak misalnya tadi properti segala macam. Simply karena mereka punya duit lebih gede. Compare ke orang yang mungkin upahnya atau kayak gajinya atau income-nya itu fluktuatif, bank nggak suka tuh. Tapi kita di sini nggak pengen bahas matching effect dalam artian kayak ini hukuman nih, lu terlahir di keluarga kurang mampu jadi selama lu nggak mampu, enggak gitu. Kita di sini belajar kalau gameplaynya kayak gini, tapi kita bisa mengerti gimana cara kita bisa memenangkan permainannya gitu. Jadi ada beberapa practical strategi yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita perlu mikir tahunan dibanding bulanan. Contoh ya, kalau misalnya kita ngeliat cost, misalnya kita ngeliat Netflix, misalnya Netflix sekitar 160.000 misalnya sebulan. 160.000 mungkin terdengar murah ya, tapi kalau dijadiin setahun lumayan loh, hampir 2 juta loh. Kopi misalnya, setiap hari kita ngopi 40.000 sehari. Sebulan lumayan, setahun itu bisa belasan juta loh kita ngopi dong kalau beneran tiap hari. Jadi kita perlu shift mindset kita untuk ngambil keputusan yaitu tahunan, bukan bulanan, bukan harian. Apapun yang kita ambil itu bakal punya multiplier efeknya tuh tahunan. Ini baik dari cost maupun income. Terutama kalau kita mungkin relevannya kita ngeliat dari cost dulu, tapi nggak usah terlalu ekstrem kayak semuanya harus di save, cuman harus budget conscious kita bilangnya. Terus yang kedua, kita perlu mikirin namanya compound effect gitu. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu, investasi, kalau misalnya kerja, kita perlu konsisten to grow over the time exponential. Kalau kita investasi, misalnya kita investasi 1 juta sebulan selama 10 tahun, terus kita bisa dapat 8% tiap tahun, itu udah gede dibanding orang yang gak pernah nabung sama sekali, ataupun invest tapi investasinya berantakan mana-mana. Yang ketiga, kita harus mikir definisi aset yang kita punya. Sebelum kita beli sesuatu, kita perlu mikir, ini aset atau liability. Aset itu artinya sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu tambahan buat kita. Liability, keluar duit gitu. Contoh misalnya, aku punya teman dekat, dia beli rumah. Rumahnya lumayan jauh, mungkin 30 kilo dari Jakarta, di pinggiran Jakarta. Rumahnya udah jadi nih, tapi nggak realistis buat ditinggalin. Apakah rumah yang dia beli jadi aset atau jadi liability? Argumentasiku, liability. Kenapa? Karena dia harus diurusin. Rumah tuh nggak bisa nggak diurusin. Jadinya harus diurusin terus-menerus gitu. Kecuali rumahnya bisa jadi aset, disewain atau apa, itu beda cerita. Cuma setiap kali kita mau beli sesuatu yang mahal, mikir loh, ini aset atau liability.
Jadi kuncinya adalah kita nggak boleh FOMO juga gitu. Orang lain punya A, kita pengen punya A. Orang lain punya B, kita punya B gitu. Kita perlu ngerti kita tuh levelnya di mana. Kita nggak harus selalu sama kayak orang lain. Jadi kita mikir dalam bentuk tahunan dan fokus untuk punya aset dan kita manfaatkan waktu. Kita bakal pelan-pelan tuh punya jembatannya gitu ke sana. Jadi kita bukan pengen cepet kaya gitu, nggak bisa lah. Nggak make sense juga gitu. Tapi kita pengen punya lifestyle yang sustainable dan kita punya kesabaran untuk mengarah ke sana. Itu gimana caranya? Untuk shifting dari mindset survival ke mindset yang sifatnya abundance, apa ya bahasa Indonesia-nya? Berkelimpahan gitu. Beberapa tips lain yang bisa teman-teman lakukan buat bisa switch lebih cepat ke mindset itu adalah bikin bisnis tapi digital asset. Contoh misalnya kayak bikin konten atau bikin course atau bikin digital product. Sebenarnya semua hal yang saya kerjain sih, teman-teman tinggal kerjain aja. Jadi aku benar-benar practice what I preach. Karena kenapa? Karena itu modalnya kecil dan kita bisa dapetin income yang lumayan lah dari sana gitu. Walaupun perlu waktu. Kayak aku bikin YouTube ya modal HP ku sehari-hari ngantor pakai iPhone. Ini pun misalkan minim modal gitu, dan kita bisa mulai banyak dari sana. Belajar GPT, aku belajar code sendiri, modal cuma server. Tips lain adalah kita leverage sumber daya. Jadi orang-orang yang kaya tuh nggak menukar waktu dan uang, tapi dia mendabelkan uangnya gitu. Dia melipat gandakan uangnya. Caranya gimana? Kita jangan tukar waktu dengan duit. Jadi kita kalau punya kerjaan, kita kalau bisa minta tolong bantu orang lain yang lebih ngerti. Contoh misalnya di YouTube, aku punya tim. YouTube ini udah jalan hampir 2 tahun, aku punya tim, 1 produser, 1 editor. Teman-teman juga bisa cari kayak freelancer yang bisa bantuin teman-teman gitu. Jadi teman-teman fokus ke kerjaan yang benar-benar impactful. Tips lain yang menurutku lumayan menarik namanya time stacking. Jadi kayak gimana caranya kita ngelakuin satu hal dalam satu waktu tapi efeknya banyak. Misalnya kayak contoh kita perlu identifikasi aktivitas-aktivitas yang punya tujuan yang lebih dari satu. Contoh misalnya kita ikut networking event. Saya teman-teman orang yang bisa mingle, teman-teman bisa ikut networking event, belajar tentang apapun presentasi yang lagi dikasih tahu, terus bisa dapetin klien atau misalnya partnership gitu. Terus teman-teman juga bisa join organisasi dan sebagainya gitu. Cari aktivitas yang punya minimal 2 tujuan, jangan cuma 1. Beberapa tantangan teman-teman bisa hadapin kalau switch dari mindset yang keterbatasan ke berkelimpahan itu adalah pertama, kadang suka ngerasa kayak resource-nya kurang nih, modalnya kurang nih gitu. Jadi teman-teman perlu belajar dari dasar dan gabungin skill stackingnya gitu dengan beberapa skill yang gampang dijual. Contoh misalnya aku bisa bikin konten, bisa ngajar, belajar bikin code. Jadi bikin platform buat ngajar, terus bikin YouTube. Terus biasanya yang sulit itu adalah ngalokasin waktu. Teman-teman perlu disiplin ngalokasin misalnya kayak 1 jam per hari atau 2 jam per hari sebelum kerja dan sudah kerja untuk ngerjain hal ini. Mungkin nggak kerasa lama ya 2 jam sehari atau sejam sehari. Tapi kalau teman-teman stacking over the time 2 tahun, 5 tahun pasti jadi sesuatu. Pasti ada sesuatu yang dapetin. Contoh aku di YouTube, aku tuh ya part time. Teman-teman yang ngikutin nonton dari dulu, ya sampai sekarang aku masih kerja sama orang gitu. Tapi konsisten aja, bikin terus ya lama-lama ada hasilnya. Selanjutnya teman-teman perlu ngerti risk management. Jadi kalau misalnya teman-teman nyoba sesuatu, jangan cuman nyoba all in langsung, tapi coba dikit-dikit. Ketahui risiko teman-teman untuk gimana. Aku punya tes risiko di belajarjava.com, nanti aku masukin di deskripsi. Teman-teman bisa pakai itu bisa tahu teman-teman tuh orangnya high risk atau misalnya nggak suka risiko atau gimana. Teman-teman bisa pakai itu buat tahu kalau teman-teman bukan tipe yang suka ngambil risiko. Kalau mau coba sesuatu, bikin bisnis atau apapun, batasin risikonya. Kalau aku bisa batasin dengan limit, misalnya kayak 1% sampai 5% aja dari total duit yang kita punya. Jadi jangan langsung all in gitu. Hindari banget keputusan yang all in kalau kita belum yakin. Kita ngambil keputusan tuh bukan cuma sebulan 2 bulan, kita ngambilnya 5 tahun 10 tahun. Kurang lebih gitu cara buat kita bisa transisi dan kita ngerti Matthew Effect nih. Jadi goalnya adalah kita ngerti cara Matthew Effect bekerja dan gimana caranya kita bisa dapetin gameplay Matthew Effect-nya dan kita pakai itu untuk supaya kita bisa menangin game-nya juga gitu di dunia ini. Betul, aku lagi punya konten baru, jadi teman-teman bisa gabung jadi close friend Wulan Jakfar dengan cara masuk ke wulanjakfar.com terus scroll ke bawah masukin email teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadi close friendku via email, teman-teman bisa dapat email eksklusif dari aku, rekomendasi dan bisa dapat eksklusif invitation ke event yang segala macam yang aku bakal bikin ke depannya. Jadi aku bakal selalu share hal-hal yang sifatnya private di email, makanya hanya ke close friend aja gitu. Kalau teman-teman tertarik, boleh langsung buka wulanjakfar.com aja. Kurang lebih gitu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.